Hai Kak Gege, mau kemana nih? Ada Kak Karla. Sepertinya senang sekali hari ini Kak Gege. Iya dong Kak, kan sudah tahun baru. Harus semangat baru, sukacita dan pengharapan baru. Nah Kak, aku mau memimpin sekolah minggu di GKI Pengadilan Bogor. Bareng Kak Karla kan ya? Iya Kak, yuk sepertinya adik-adik sudah siap tuh di rumah Kak. Oh kalau gitu kita sapa dulu adik-adik kita yuk Kak yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah minggu GKI Pengadilan Bogor. Adik-adik kabarnya gimana nih? Tentunya kita berharap adik-adik di rumah atau dimanapun berada menjawab puji Tuhan dalam kondisi sehat dan selalu sukacita. Betul Kak Gege, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus begitu manis dan indah. Seperti lagu yang akan kita nyanyiin ya Kak ya? Iya Kak. Yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik selalu ingat ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah adik-adik dapat bersukacita dan bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Karla, tentu tahu dong tema sekolah minggu kita hari ini. Tahu dong Kak Gege, Apa tuh Kak? tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan Yesus berkuasa menolong. Nah, kalau begitu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan selalu ada di hati kita, hati adik-adik semua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Sekali lagi ya Kak ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Esti
di sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, Tuhan Yesus berkuasa menolong. Adik-adik, Kak Esti mau tanya nih, ketika adik-adik hendak meraih sesuatu benda, tapi tidak berhasil mendapatkannya, padahal sudah berusaha dengan berbagai cara, namun tetap gagal. Karena benda itu diletakkan sangat tinggi dan tidak bisa diraih oleh adik-adik sendiri. Bagaimana perasaan adik-adik? Apakah sedih, kecewa, marah, atau putus asa? Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pastinya untuk mendapatkannya, adik-adik tentu membutuhkan pertolongan seseorang untuk mengambilkan benda tersebut. Cerita Alkitab hari ini juga mengisahkan seseorang yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Awalnya, dia merasa tidak mempunyai harapan, namun hal yang tak terduga datang padanya. Bagaimana kisahnya? Kita akan simak dalam bacaan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1-9a. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dalam bacaan kita tadi disebutkan ada bapak yang sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Dia mengharapkan mukjizat kesembuhan dalam dirinya. Adik-adik, di Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama Betesda. Kolam ini tidak seperti kolam yang kita ketahui sekarang ini. Kolam ini seperti sumur, berbentuk persegi panjang dan besar adik-adik. Kolam ini memiliki kedalaman sekitar 23 meter, serta memiliki serambi-serambi, di mana di setiap serambinya banyak sekali orang-orang sakit yang berbaring menantikan goncangan air kolam itu. Karena kepercayaan orang-orang pada saat itu, jika ada yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu sesudah terjadi goncangan air, maka ia akan sembuh. Jadi mereka duluannya adik-adik untuk masuk ke dalam kolam itu. Nah, bapak yang lumpuh itu juga berada di serambi kolam Betesda. Dia berusaha untuk masuk ke dalam kolam itu. Namun apa daya, karena kondisinya dia sangat susah melakukan itu. Karena pasti udah keduluan sama yang lain. Namun hal yang tak terduga dialami bapak tersebut. Tuhan Yesus datang menolong bapak itu. Dia menyembuhkan bapak yang lumpuh itu sehingga dapat berjalan melalui kuasa firman-Nya
Dia menyuruh bapak yang lumpuh itu mengangkat tilangnya dan berjalan, dan hal itu dilakukan oleh bapak tersebut seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Sungguh ajaib, bapak tersebut sembuh. Dia dapat berjalan tanpa harus masuk ke dalam kolam itu. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Kuasa Tuhan itu, orang lumpuh tersebut menjadi sembuh dan mendapat pertolongan Tuhan. Dari kisah tersebut, kita mau belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan mampu memberikan pertolongan dengan cara Tuhan. Saat adik-adik sedang sakit, sedih, susah mengerti saat belajar, saat ujian sekolah, atau dalam keadaan apapun, adik-adik tetap berusaha. Jangan berputus asa, jangan menyerah, tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti menolong adik-adik dengan cara yang tidak kita duga. Adik-adik juga boleh meminta bantuan kepada mama, papa, kakak, adik, teman-teman untuk membantu dan menolong adik-adik ketika adik-adik mengalami kesulitan. Jadi, jangan langsung menyerah dan putus asa ya, karena kita punya Tuhan yang akan selalu menolong kita. Salah satu caranya adalah dengan kehadiran orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan adik-adik semua. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ayub 5 ayat 9a, yaitu berbunyi, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Wah, luar biasa ya Kak ya, firman yang sudah tadi kita dengar. Iya, Kak. Kita diingatkan, kita terus berharap karena Tuhan bisa menolong kita dengan cara Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan memberi persembahan Kak. Adik-adik bisa memberi persembahan dengan memasukkan ke dalam sampul persembahan dan nanti bisa membawanya ke gereja pada saat kita beribadah. Atau Adik-adik boleh minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat yang siap menolong kita. Untuk itu, mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Mari adik-adik, kita sama-sama menyanyi lagu ini dengan penuh semangat dan ikuti gerakan kakak. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh
selesai sekolah minggu kita dengan ucapan syukur dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu siap menolong kami dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mama, papa, semua orang-orang yang kami kasihi, berkati bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu ada. Karena itu, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.